Di sini saya akan membuat progress report menggunakan Microsoft Project. Sesuai dengan ketentuannya, untuk tanggal mulainya 1 Desember, hari kerjanya 7 hari kerja, dan jam kerjanya adalah 8 jam sehari. Pertama, kita ke project, kemudian ke project information, lalu setting tanggal mulainya yaitu tanggal 1 Desember. Kita klik OK, kemudian ke change working time, ke work weeks, details, lalu pilih semua, lalu set this, dan masukkan jam kerjanya. Kemudian klik OK, lalu klik OK lagi, lalu klik kanan, time scale, kemudian ke bottom tier, lalu diubah labelnya menjadi 1, 2, klik OK, jadinya seperti ini. Kemudian kita copy dulu task name. Kemudian kita kopikan juga durasinya. Lalu kita indent untuk masing-masing pekerjaan sesuai dengan WBS-nya. Lalu kita pilih semua, klik auto schedule. Selanjutnya kopikan predecessornya. Lalu klik format, lalu klik outline number, project summary task, ini ada total durasinya. Lalu klik critical task dan select-nya. Kemudian kita ubah untuk warna pekerjaan kritis. Kita ubah menjadi warna merah. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana anggaran biaya. Nah, di sini harusnya kita klik kanan lalu custom field, tapi karena sudah ada di view, jadi kita pakai yang di view saja. Klik RAB, kemudian kita akan rename untuk masing-masing kolom sesuai dengan RAB yang ada di Excel. Klik kanan custom field, lalu di sini kita akan buat mulai volume sampai dengan harga. Untuk yang number 1 kita rename menjadi volume. Kemudian kita pindah ke teks. Teks 1 kita rename menjadi satuan. Kemudian kita pilih cost. Cost 1 kita ubah menjadi harga satuan. Kemudian cost 2 kita ubah menjadi harga. Untuk roll up-nya adalah sum. Lalu formulanya adalah volume dikali harga satuan. Lalu klik OK, kemudian kita masuk ke number lagi. Untuk number 2 kita rename menjadi bobot. Untuk roll up-nya sum, kemudian formulanya adalah ke custom cost, kemudian pilih harga, lalu dibagi total biaya RAB yang ada di Excel. Ini kita hilangkan dulu untuk tanda titik dan komanya, kemudian dikali 100. Seperti ini, lalu kita klik OK. Kemudian kita ubah dulu dolarnya menjadi rupiah, ke option, display, kita pilih IDR. Klik OK, seperti ini. Kemudian kita kopikan volume satuan dan harga satuan. Seperti ini. Kemudian untuk harganya di sini sudah sama seperti nilai RAB, berarti rumusnya sudah benar. Kemudian selanjutnya saya akan membuat resource name. Kita copy dulu task name-nya, kita copy ke resource sheet. Kemudian kita pilih semua untuk resource name-nya, lalu klik resource. Lalu klik information. Kita pilih material. Kemudian kita kembali ke Gantt chart.
kita kopikan satuannya. Kita copy di kolom material. Kemudian kembali lagi ke Ganchart, kopikan harga satuan. Kemudian kembali ke resource sheet, lalu kita copy di resource sheet. Selanjutnya kita akan mengisi resource name yang ada di sini. Caranya kita copy dulu resource name dan juga volumenya. Kita copy ke Excel. Lalu klik format, auto fit. Kemudian kita isikan dulu formulanya. Kemudian dikopikan sampai ke bawah. Lalu ini kita copy ke Microsoft Project di bagian resource name. Seperti ini. Lalu di sini kita klik ketik cost. Kita pilih cost. Di sini totalnya sudah sama seperti di harga, berarti resource name-nya sudah benar. Selanjutnya saya akan membuat kurva S. Di sini kita masuk ke report, lalu pilih cost, lalu pilih cash flow. Nah, di sini kita hapus dulu untuk di bagian sini. Lalu kita klik di sini, kita pilih edit, kita pilih unitnya misalnya weeks, lalu kita ubah ke 1, 2, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah cash flow untuk satuan minggu. Kemudian kita copy. Lalu kita klik lagi di sini, kita pilih edit. Misalnya di sini saya mau per day, kemudian formatnya diubah menjadi 1, 2. Misalnya saya ingin per 3 hari. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada zoom untuk per 3 hari. Kemudian ini bisa diekspor ke Excel. Caranya di report, pilih visual report, lalu pilih cash flow. Di sini saya pilih per days, kemudian klik view. Di sini adalah hasil reportnya. Kita pilih task usage, kemudian kita bisa pilih per week seperti ini. Jadi ini adalah laporan untuk per minggunya. Kemudian kita bisa pilih per day seperti per harinya. Di sini kita klik saja sampai keluar per day. Kemudian ini adalah laporan per harinya. Kemudian selanjutnya kita close, lalu kita kembali lagi ke Ganchart. Selanjutnya di sini saya akan membuat progresnya. Pertama kita di sini kita kembali dulu, kita pilih ke tab, lalu kita kemudian kita kembali ke entry seperti ini. Kemudian harusnya kita klik kanan, kita custom field lagi, tapi karena di view sudah ada, jadi kita pilih tab yang sudah ada, kita klik progress. Kemudian ini per kolomnya juga harus kita rename sesuai dengan kolom progress. Sebelumnya kita insert dulu untuk volume. Lalu untuk number 1 kita rename menjadi progress minggu lalu. Kemudian kita klik OK, lalu di sini roll up-nya adalah sum. Kemudian selanjutnya kita rename menjadi progres minggu ini. Roll up-nya juga sama, sum. Kemudian kita rename menjadi progres sampai dengan minggu ini. Roll up-nya juga sama, sum. Lalu kita rename menjadi progres rencana. Roll up-nya sum. Lalu yang terakhir kita rename menjadi deviasi. Roll up-nya sum. Lalu untuk
progres sampai dengan minggu ini. Formulanya adalah field cost pilih BJWP dibagi dengan nilai RAB dikali 100. Kemudian pilih yang progres minggu ini. Untuk formulanya adalah number, kemudian custom, kita pilih progres sampai dengan minggu ini dikurangi progres minggu lalu. Selanjutnya pilih progres rencana. Untuk formulanya adalah BJWS dibagi nilai RAB dikali 100. Selanjutnya pilih deviasi. Untuk formulanya adalah progres sampai dengan minggu ini dikurangi dengan progres rencana. Selanjutnya saya akan mulai membuat progresnya. Caranya kita pilih ke pelaksanaan, kita setting dulu gancarnya seperti ini. Lalu kemudian klik set baseline, pilih entire project. Di sini untuk deviasinya masih minus 100 karena belum diupdate. Selanjutnya untuk update progresnya, di sini pelaporannya adalah sampai hari Jumat. Berarti kita harus setting dulu di sini, pilih project information. Kemudian kita setting current date-nya tanggal 8 karena di sini sampai hari Jumat. Kemudian untuk status date-nya kita ubah juga sampai tanggal 8 sama karena pelaporannya sampai hari Jumat. Kemudian kita klik OK. Di sini garisnya sudah sesuai di tanggal 8. Kemudian selanjutnya kita lihat di minggu pertama ada pekerjaan galian tanah yang berjalan sesuai jadwal. Berarti di sini kita klik pekerjaan galian tanah, kita klik mark on track karena sesuai dengan jadwal. Sehingga pada minggu pertama pekerjaan galian tanah sudah selesai 100%. Kemudian kita selanjutnya kita pilih tracking. Kemudian pilih pekerjaan selanjutnya yaitu ada pekerjaan urukan pasir yang terlambat 1 hari kemudian berjalan sesuai jadwal. Di sini pilih urukan pasir, kemudian klik pelaksanaan, kita klik update task. Di sini karena terlambat 1 hari berarti mulainya tanggal 2. Kemudian kita klik OK, selanjutnya kita klik mark on track. Seperti ini. Selanjutnya klik view, pilih progress. Di sini pada minggu pertama galian tanah sudah selesai, kemudian urukan pasir masih belum selesai karena tadi mundur. Kemudian untuk progres minggu ini ada 6,03, progres rencananya 8,76, defisitnya masih minus sehingga pekerjaannya terlambat. Lalu kita simpan dulu, kita save as, kita simpan dengan nama progres minggu 1. Selanjutnya kita akan membuat progres minggu 2, tapi sebelumnya kita harus copy dulu progres sampai dengan minggu ini ke kolom progres minggu lalu. Di sini kita copy dulu.
ini kemudian kita setting dulu di project information untuk minggu kedua, current date-nya adalah tanggal 15. Start date-nya juga sama tanggal 15. Kemudian di sini garisnya sudah bergeser ke tanggal 15. Selanjutnya kita masuk ke tracking. Ini kita update dulu untuk pekerjaan urukan pasir. Di update task kita pilih persen komplitnya 100% karena sudah selesai. Kemudian di minggu 2 itu ada pekerjaan base source yang berjalan sesuai jadwal, namun pada hari ke-7 baru selesai 90 meter kubik dari 200 meter kubik. Nah, di sini kita hitung dulu untuk berapa persen selesainya. Caranya di sini kita ketik sama dengan 90 meter kubik dibagi dengan 200. Nah, di sini hasilnya adalah 0,45, kita kalikan 100%. Jadi selesainya adalah 45%. Kemudian selanjutnya di sini kita pilih update mark on tag dulu karena sesuai jadwal. Kemudian kita update task di sini. Di sini ketika 7 hari karena durasinya adalah 14 hari. Jadi ketika pelaporan 7 hari itu sudah sesuai jadwal. Jadi udah dapat separuh. Nah, itu harusnya 50% tapi dia masih dapat 45%. Lalu kita save as dulu, kita beri nama progres minggu 2. Seperti ini. Kemudian kita klik progress, kita lihat di sini progresnya harusnya adalah 29,72 tapi masih dapat 28,16. Nah, di sini deviasinya adalah min 6,56. Jadi terima kasih, sekian video tutorial membuat progress report di Microsoft Project.